Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfi 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbil faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Faslun wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha walad fa hiya haqqu bi hadanatihi ila 7 sinin. Qala al-musannif faslun. Nah, ini bab baru lagi. Setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nafkah. Siapakah yang wajibnya nafkahi dan bagaimana nafkahnya. Nah, ini di pertemuan sebelumnya ada kita bahas sudah. Ini bab baru faslun wa idza faraqar rajulu zawjatahu wa lahu minha walad fa hiya ahaqqu bi hadanatihi. Selanjutnya ini masih ada hubungannya dengan tolak. Ada hubungannya nih. Tapi lain tentang tolak. Apa itu? Wa idza faraqar rajulu zawjatahu wa lahu minha walad. Wa idza faraqa, apabila seorang laki-laki berpisah dengan istrinya, cerai nih, berpisah itu. Wa lahu minha walad, dan istri ini memiliki anak bersama. Apabila seorang suami berpisah dengan istrinya, talaklah itu. Mereka berdua ini memiliki anak. Nah itu. Bagaimana anaknya ini? Nasib anaknya ini kayak apa? Fahiya ahaqqu bihadanatihi. Maka si ibu itu adalah ahaqqu bihadanatihi. Dialah yang lebih berhak, lebih pantas untuk bihadanatihi, untuk mengasuhnya. Ini rumusnya lah dalam fikih. Jadi bilanya berpisahan, saraklah itu, cerai antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu memiliki anak. Nah, maka yang hadanah itu mengasuh itu adalah sang istri, mamanya, ila 7 sinin, sampai umur 7 tahun. Jadi bilanya anak itu masih umur 2 tahun misalnya, 2 tahun nih, abah mamanya pisah. Nah, maka menurut fikih yang ahaqqu bihadanatihi itu adalah yang al-um, si ibu. Ini bila umurnya belum 7 tahun. Ini sesuai dari riwayat Imam Darqutni dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lain di riwayat Abu Daud, salah, dan di riwayat Abu Daud dari sahabat Nabi Amr bin Shu'aib an Nabihi an jadihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imratun. Jadi pada suatu ketika, ini riwayat dari Amr bin Shu'aib an Nabihi an jadihi di Sunan Abu Daud. Jadi pada suatu ketika ja'athu imratun, ada datang seorang perempuan datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang perempuan tadi. Maaf Pak. Nah, soalnya biniannya ini apa nih? Mengadu, hendak konsultasi. Faqalat, lalu perempuan tadi berkata, "Ya Rasulullah, inna bani hadza, sesungguhnya anak laki-lakiku ini menjelaskan tentang anak sidin. Kana batni lahu wi'a, parut ini dahulu wadahnya begana, rahim waktu betianan. Wasadji lahu siqa, dahulu ulun ulun ini menyusuinya. Nah, itu nyamannya diartikan, ulun menyusuinya. Wa hijri lahu hawa, hijri ini kayak asuhan, diasuh, model kayak itu. Wa inna abahu talaqani,
ayahnya, ayah si anak berarti suamiku, nah bahasanya tolakani, mentolak aku, kata si perempuan tadi, mentolak saya. Wa arada yanzi'ahu minni, dan dia ingin mengambil anak tadi dari asuhanku, dari peliharaanku. Kayak apa Nabi nangka ini? Nah, lalu jawaban Nabi ini yang jadi dalil tentang hadonah, mengasuh tadi. Jadi ada rumusnya. Anti ahaqqu bihi malam tankihi. Kamu orang yang paling berhak untuk mengasuh anakmu sendiri. Itu rumusnya. Berarti bujur yang perempuan ini minta haknya, hak si ibu, si istri tadi. Malam tankihi, tapi ada catatannya, selama si mamanya tadi atau si istri tadi itu tidak menikah. Jadi misalnya berpisahan lah suami istri ini, bisi anak umur 3 tahun. Nah, sesuai rumus hadis, maka kalau umur 3 tahun itu yang memelihara, ini kan di bawah 7 tahun, berarti yang mengasuhnya adalah si ibu. Sudah umur 3 tahun mengasuh, sebulan 2 bulan sampai setengah tahun, sudah lewat masa iddahnya setengah tahun. Lalu si ibu ini menikah lagi. Nah, bila nyainya menikah lagi, maka lain pulang hukumnya, beda hukumnya. Hukum pertama tadi kada berlaku, ada lagi hukumnya. Apa hukumnya? Berarti si ibu tadi kada berhak lagi mengasuh, kada berhak kan? Tuh sebutnya. Lalu yang selanjutnya batasannya itu adalah 7 tahun. Pokoknya sebelum 7 tahun yang lebih berhak adalah ibunya, ahakku, paling berhak. Tapi bilanya lewat 7 tahun, jadi 7 tahun inilah kayak angka standar seorang anak. Standar apa? Nih, yang hadonah batasnya 7 tahun. Harus ibu kayak itu. Yang berhak ibu itu 7 tahun. Kayaknya pulang di hadis lain, usia anak wajib disuruh sholat sembahyang nih. Hadis nabinya itu menyuruh dari umur 7 tahun. Jadi wajib orang tua wali itu menyuruh anaknya sholat umur berapa? 7 tahun. Jadi 7 tahun tuh kayak model apa ya? Usia mumayyiz. Mumayyiz itu kan sudah bakal mengerti. Tahu ini duit 10.000. Tahu ini duit 20.000 orangnya. Tahu ini paham, dipandiri paham dah. Buang sampah ke tempatnya, nah tahunya. Ini jam sembahyang, nah tahu. Itu mumayyiz. Bilanya anaknya itu sudah mumayyiz, apa yang harus dilakukan? Summa yukhayyaru baina abwaihi. Maka silahkan atau dipersilahkan si anak tadi memilih. Jadi terserahnya. Hendak umpati abah atau hendak umpati mama, terserahnya aja. Bilanya sudah di atas 7 tahun, terserah dia. Si anaknya jadi kayak apa ikam, hendak memilih umpat abah umpat mama, nah terserah dia. Fa ayyuhuma ikhtara sulima ilaih. Yang mana yang dia pilih itulah yang lebih berhak untuk mengasuh. Rawat Tirmidzi radhiyallahu anhu wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman baina abihi wa ummihi wa fi riwayatin inda Abi Daud. Jadi Nabi itu pernah dalam suatu ketika memilihkan atau memberikan pilihan untuk seorang anak ketika apa? Ya orang tuanya berpisah, cerai. Pernah ada hadisnya. Nah, kenapa jadi hadonah ini perlu dibahas, penting? Ya karena ini menjawab permasalahan yang terjadi tentang pengasuhan. Jadi
Islam itu agama yang mengatur semua hal, termasuk yang masalah yang kayak ini itu nyata sudah diatur. Semalam itu kita bahas nafkah. Nafkah itu diatur. Nafkah itu kan ada dua, zahir dan batin. Nah semalam ada tuh catatan-catatannya. Termasuk ini mengasuh. Karena pengasuhan ini menentukan kehidupan seorang anak. Rasulullah SAW itu beliau lahir dalam keadaan yatim, abah sudah meninggal. Nah, mbah itu hidup di asuhan Halimatus Sa'diyah. Beberapa tahun sampai ada kejadian Nabi Muhammad didatangi oleh dua orang dibelah dada sidin. Nah, mendengar kisah itu dari Halimah As-Sa'diyah ini kan bisa anaknya ini yang kawanan lawan Nabi Muhammad. Lalu pas Nabi Muhammad didatangi ada orang berdua membelah dari Nabi Muhammad, langsung buka menjinjing yang si anak Halimah tadi. Mama tuh jar Muhammad tahu didatangi orang, didatangi Halimah kan kayak apa? Pian lagi kenapa? Tahu tadi datang jar ada yang diambil di awak kan memang dibelah. Lalu Halimah ini rasa gair kalau pina apa-apa, lalu dibelikan ke Aminah radhiyallahu anha. Dibelikan ke Mama Sidin. Imbah dibulikakan lah kadalawas lah itu. Dibawa Mama Sidin ziarah ke kubur Kuitan, kubur Abah. Itu menuju Madinah. Karena memang pada tuan Nabi Muhammad ini orang Madinah dari Bani Najjar. Nabi Muhammad ini kan bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah Hashim itu beristri orang Madinah dari Bani Najjar. Makanya waktu Nabi sampai ke Madinah itu Nabi bersinggahnya di mana? Di perkampungan Bani Najjar. Ada raitan keluarga. Nah, jadi kan Nabi dibawa Imam Sidin kita ke Madinahan yuk gitu. Jaran dari apa? Ayo. Memang kan di situ keluarga masih banyak. Sampai Madinah ziarah. Bulik dari ziarah soalnya Mama Sidin meninggal. Mbah meninggal ya Pak. Lalu digaduh oleh siapa? Sidin Abdul Muttalib, pengasuhan. Nah, lalu mungkin jadi pertanyaan ada betakun kenapa Nabi Muhammad ini yatim piatu itu? Harusnya kenapa jadi jangan lengkap aja Bang Abah Sidin. Nabi Yusuf Abah Sidin ada aja. Apa ngarannya? Nabi Isa Mama Sidin ada aja. Nabi Sulaiman Abah Sidin, Nabi Daud ada aja. Nabi Muhammad kenapa jadi yatim? Nah, maka para ulama sirah merumus tuh menganalisa kenapa Nabi Muhammad yatim piatu itu, nah hikmahnya itu apa? Nah sekalinya Nabi Muhammad yatim piatu itu adalah membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak menyampaikan sesuatu, tidak menjelaskan sesuatu, atau apa yang Sidin bawa ini lain ilmu keturunan dari Abah itu, atau apa yang Sidin lakukan ini karena keturunan, karena Abah Sidin kayak ini ada itu rasanya. Dan supaya beliau tidak bergantung kepada orang tua, jadi ibarat berdoa tuh langsung Allah Ta'ala, supaya langsung ke Allah Ta'ala aja. Nah itu Nabi Muhammad itulah kenapa jadi Sidin yatim. Jadi kan ada bahasanya kebiasaan yang diwariskan. Ini abahnya juga itu ada. Ini memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa Nabi Muhammad yatim. Waktu Hashim, jadi Hashim itu kan orang Quraisy, sama tuh rute dagangnya dari Mekah, Madinah tutup persinggahan lalu ke Syam. Bulik pokoknya dalam perjalanan itu Sidin singkat kisah bersinggah di Madinah, tekawinan orang Madinah, berdiam di Madinah. Nah, sampai lahir anak Sidin ngarannya Syaibah. Meninggal Hashim ini meninggal. Mbah meninggal, lalu di sanak Hashim ini ngarannya Muttalib. Muttalib ini adalah
pada tuannya Imam Syafi'i. Lain pas datu bang. Syafi'i itu kan ngaran sahabat Nabi. Ngaran Imam Syafi'i itu kan Muhammad bin Idris bin Utsman gitu. Bin siapa lagi ya? Pokoknya Syafi'i itu sahabat Nabi. Nah, Imam Syafi'i itu keturunan Muthalib nih. Jadi misalnya kita garisakan Hashim itu pada tuan Nabi Muhammad, Imam Syafi'i keturunan Bani Muthalib ke bawah. Jadi apakah Imam Syafi'i keturunan Nabi Muhammad? Kada. Lain. Tapi apakah Imam Syafi'i keluarga Nabi? Iya. Itu yang dalam pembahasan zakat kelompok yang tidak boleh menerima zakat keluarga Nabi siapa? Bani Hashim lawan Bani Muthalib. Nah, Imam Syafi'i kada masuk dapat menerima zakat karena sidin termasuk keluarga Nabi jalur Bani Muthalib. Nah, imbah kai sidin itu digaduh mama di sana diambili oleh paman yaitu Muthalib, mengambil ke Madinah. Nah, bahasanya jar Muthalib itu kayak kami hajagin menggaduhnya ke Mekah. Lalu Syaibah tadi dibawa ke Mekah. Orang mengira budak Muthalib, makanya dikira Abdul Muthalib. Padahal lain, itu kemanakan digaduh oleh paman Nabi Muhammad. Digaduh paman juga lah. Iya. Jadi kan Nabi Muhammad imbah digaduh oleh kai meninggal. Nah, Abdul Muthalib ini bisi dua opsi. Pertama Abu Thalib, lalu yang kedua Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab mengajukan diri? Ya memang Abu Lahab ini sayang lawan kemanakan sidin ngarannya Muhammad. Itu awalnya kayak itu Abu Lahab nih dasar sayang. Kan Abu Lahab itu waktu Nabi lahir kehimungan benar sampai sidin memerdekakan budak. Sidin bisi budak, sidin memerdekakan. Saking himungnya bisi kemanakan. Budak itu menyewa ini larang bisa ratusan juta tuh harganya. Apalagi budaknya rajinan. Dan budak tuh ditukar diperjualbelikan gitu. Nah, rajin ini berapa harganya budaknya? Oh, ini rajin benar ya. Menebas rumput bisa, menyemprot bisa, behuma bisa. Wah, ini larang. Nah, ini bang budaknya ya Pak. Nah, ini tanggali bang disuruh nah. Menyapu kada lingis misalnya. Ada awan nih jar. Nah, itu budak dulu. Nah, jadilah Abu Lahab ini merdekakan budak saat Nabi lahir. Itu kegembiraan pertama. Lalu kegembiraan kedua, hendak mengasuh Nabi Muhammad, tapi Abdul Muthalib lebih memilih Abu Thalib. Nah, tuh. Tapi kada sampai di situ. Waktu Nabi Muhammad sudah kawin, anakan, anak Nabi Muhammad nangarannya Ruqayyah lawan Ummu Kalsum. Itu minantu oleh Abu Lahab. Jarang-jarang lah orang bisi minantu orangnya itu aja. Beding sanak tuh jarang. Bisi minantu nang kakak, nang ading minantu juga jarang nang itu. Nah, anak Nabi keduanya Ummu Kalsum lawan Ruqayyah itu minantu Abu Lahab. Dah. Tuh akrab bener dah. Tapi sekalinya yang orang paling parah lawan Nabi, paman Nabi, orang akrab paling Nabi, pas Nabi berdakwah, soalnya sidin yang jadi pelopor menolak dakwah. Yang dalam sirah itu kan waktu Nabi tuntung berceramah tablik akbar di Bukit Sofa itu lawan beratan orang Quraisy, soalnya jar Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka kamu Muhammad, ini aja kah? Jadi kami disuruh berkumpulan. Nah, lalu imbahnya itu turun surah Al-Lahab mencela Abu Lahab. Itu ngarannya hidayah. Jadi Nabi Musa alaihissalam sidin lahir itu undang-undang Fir'aun, bila ada yang lahir lakian dibunuh. Soalnya sidin apa digaduh oleh Fir'aun. Kan ngaran Allah tuh Nabi si rencana luar biasa. Fir'aun ini sudah ada undang-undangnya, pokoknya semesiran lah bahasanya. Bila ada anak lakian lahir langsung mati bunuh. Jadinya kayak ini buhan kerajaan ini nah. Bila ada yang betianan sudah dipantau. Oh ini betianan. Nah sudah siap-siap dah di data tuh. Oh ini apabila lahirannya pas lahir hati lakian kami dan nobinan. Nah,
Mungkin kan ada betakon ulah. Fir'aun itu temimpi. Sidin tuh temimpi. Fir'aun tuh temimpi. Temimpi apa? Kerajaan tuh hancur gara-gara bayi dari Bani Israel. Pertanyaannya lah, kenapa jar mimpi Fir'aun tuh kawa diasi, kawa dianggap? Maka sidin ini levelnya Fir'aun. Kadang akun menyembah Allah Ta'ala bahasa itu. Mimpi sidin ini malah kayak berita bujur gitu. Misalnya kayak ini nah. Apa beda mimpi lawan kita tetamu orang gitu. Ini penting benar soalnya masalah mimpi nih. Kita bila tetamu orang langsung lawan orang yang sama dalam mimpi itu sebujurannya kada sama, beda. Kenapa? Ketika kita tetamu orang itu kita memilih tetamu kawan. Itu perasaan tuh kita membentuk lagi himong tetamu kawan baca kisah. Itu kita memilih tetamu. Besulisihan bang ada sengaja walaupun kita ada sengaja lah perasaan terhadap kawan tuh sudah terbentuk atau lagi himong itu amun nang anak nih lah duit lagi karing mencari abahnya atau mak minta duit mak itu karing bilanya tukang lagi harinya pas gajian mencari mandornya gajian harinya. Jadi perasaan itu terbentuk. Nah, amun orang temimpi itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang direkayasa. Mimpi yang terjadi itu itu kadang-kadang direkayasa. Firaun dapat mimpi itu memang kadang-kadang direkayasa, dasarnya itu sudah. Makanya bilanya tetamu lawan orang di dunia nyata tetamu peguruan di dunia nyata lawan di dalam mimpi itu memiliki makna yang berbeda. Fir'aun awalnya dari mimpi itu. Sekalinya Nabi Musanya malah digaduh oleh Fir'aun. Nabi Yusuf ini kisahnya sedikit beda. Cuma kan Sidin itu awalnya hendak jadi budak. Sidin ini kan dijual bahasanya itu, dibawa ke Mesir. Jadi umuran kekanakan kayak Sidin ini berpotensi jadi budak. Tapi oleh pembesar Mesir kada diulah budak, diangkat jadi anak. Jadi anak angkat sampai ganal sekalinya hendak diperkosa mama angkat Nabi Yusuf yang diabadikan dalam surah Yusuf itu yang bunyinya wa qallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Jadi Zulaikha itu menutup semua pintu dalam rumah dan mendatangi Nabi Yusuf. Qalat haytalak, hayo kemari. Nah, sampai Nabi Yusuf kan melarikan diri. Ini digaduh, mempengaruhi lah digaduh nih, mempengaruhi. Jadi Imam Bukhari, pokoknya ulama hadis itu ada beisian jalur riwayat hadis emas. Nah, jadi kan ini kan misalnya lah kita ambil Imam Abu Daud, hadis tadi yang kita bacakan kisah perempuan ditalak suami dan suami ingin mengambil anaknya. Ini kan hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Amr bin Shu'aib an-Nabihi an jaddihi. Ini kan Abu Daud mengambil dari guru sidin sampai dari sahabat mengambil dari Nabi. Hadisnya tuh kan sambung tuh ngarannya rawinya sambungan dari ini tuh ngarannya sanad. Orangnya ngarannya rawi. Isi hadisnya ngarannya matan. Abu Daud dari guru sidin. Nah, Abu Daud ini perawi, guru sidin itu perawi juga. Jalur Abu Daud ke guru sidin ngarannya sanad. Ujar ulama hadis, sanad emas. Itu sanad emas itu artinya jalur nih paling bisa dipercaya. Nah, tuh nomor 1 siapa? Itu sekalinya jalurnya adalah An Malik dari Imam Malik. Imam Malik itu kan bisi kitab hadis ngarannya Muwatta.
dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilah zahabiyah, silsilah sanad emas. Orang-orangnya luar biasa. Imam Malik, Imam Daril Hijrah. Nafi' ini maula Ibnu Umar. Maula itu apa gerang? Nah, jadi Nafi' ini adalah kayak istilahnya budak dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Tapi Sidin Bahari berdiam di rumah Ibnu Umar. Jadi banyak kada Nafi' aja bang, banyak yang lain itu nah. Budak berdiam di rumah sahabat orang alim, jadi alim juga gitu. Jadi walaupun budak berdiam di rumah orang alim, di rumah sahabat alim, ya alim. Amun ibarat wah ini orang biasa atau ya biasa, tapi hari-hari mengumpati tuan guru, tahu belajar 24 jam belajar, lalu bisa. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu an hadis Sidin itu banyak dibandingkan sahabat yang lain, padahal masuk Islamnya terdudi tahun 7 Hijriah. Sayyidina Abu Bakar mulai pertama Nabi dakwah sudah Islam, berarti sampai Nabi meninggal kan bersama Nabi 23 tahun. Abu Bakar, Sayyidina Umar song-song juga. Sidin kan tahun ke-6 kenabian. Kalau 23 di 23 kurang 6 17 tahun Sayyidina Umar lawan Nabi gitu. Abu Hurairah 7 Hijriah hanyar be Islam. Berarti amun 7 itu adalah 8, 9, 10, 11 itu kan sampai Rabiul Awal, 11 lah, 4 tahun aja. Tapi sekanya riwayat Abu Hurairah lebih banyak daripada sahabat nang tadi. Nah, kenapa bisa kayak itu? Karena Abu Hurairah semenjak masuk Islam mau umpati Nabi tarus. Jadi Sidin merapel hadis-hadis dari Nabi nang tertinggal. Sidin rapel, gawean Sidin itu aja. Dan Abu Hurairah ini waktu hajar masuk Islam berdiam di Masjid Ahlus Suffah. Jadi Sidin kan tapi banyak gawean mau umpati aja mencari ilmu aja mau umpati Nabi sudah kemarin. Sampai Sidin periwayat hadis terbanyak Abu Hurairah. Nah, itu tadi hadonah lah, itu ngarannya memelihara. Wa syaraitul hadanati sab'un. Nah, dan syarat nih sedikit lagi nah. Syarat hadanah itu ada 7. Ini maksudnya perempuan lah yang memelihara sang ibu ini nah. Kawa memelihara syaratnya ada 7. Pertama al-aqlu ba'akal, ini jelas. Lalu yang kedua hurriyah, merdeka. Lalu yang ketiga ad-din, agama. Muslim maksudnya, muslim. Lalu yang ketiga, yang keempat al-aifah. Al-aifah itu menjaga rasa malu, kada menyupani. Juga TikTok. Itu ada dakwah, kada ifah dah. TikTok sini ada TikTok ada aja, isinya berjoget tiba datang nah dakwah tak. Oh, benar atau 4 bener nang anaknya. Wal amanatu amanah. Wal iqamah. Nah, lalu wal khuluwu min zaujin, belum menikah. Kada belaki hanyar. Bilanya belaki hanyar bang, bolehlah menggaduh apa ngarannya nih, keberhakan tadi itu jadi gugur. Nah itu amunnya yang jar abahnya biar ya ada apa-apa jar situ aja. Nah kada ada masalah. Yang jelas keberhakan si ibu tadi jadi hilang. Fa in ikhtalla minha syartun saqatat. Nah, makanya apabila satu syarat itu hilang, maka jatuhlah tadi berhaknya seorang ibu untuk memelihara anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta halal minta ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.